Hai semua para pencinta film. Kali ini aku akan menceritakan drama Korea yang beda daripada sebelumnya. Drama ini berjudul Pyramid Game, berdasarkan dari webcomic dengan episode yang 10, tentunya tidak seperti drama-drama lainnya dengan 16 episode atau lebih daripada itu. Drama Korea ini disiarkan langsung di TVI yang dirilis dari akhir Februari 2024 dengan pemerannya yaitu Kim Ji Yeon sebagai Sung Yoon Ji, Jang Da Eun sebagai Baek Harin, Ryu Da In sebagai Myung Jeon, Kang Neon sebagai Im Yerim, Jeon Ha dan sebagai Gyeon Eun Byul, Shin Hyul Ki sebagai Seon Do Ah, dan yang terakhir Hyul Ri sebagai Bang Woo Yi. Mohon maaf jika namanya kurang tepat ya. Langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan ada seorang anak perempuan yang sedang megang pisau. Ternyata anak tersebut marah-marah dan ternyata anak tersebut melukai seorang temannya. Kita beralih dengan scene lainnya. Diperlihatkan seorang anak perempuan menatap sekolahannya yang baru. Ternyata para murid sudah banyak yang terlambat. Akhirnya guru mereka pun menghentikan dan segera menghukum murid-murid yang terlambat itu. Akhirnya murid baru ini pun termasuk dalam barisan murid yang terlambat. Lalu guru itu pun menanyakan, "Mana tanda pengenalmu? Kenapa kamu tidak memakainya?" Lalu anak pindahan itu pun bilang, "Aku murid pindahan." Lalu bu gurunya bilang, "Kenapa kamu bisa terlambat?" Lalu anak baru itu langsung melihat jam yang dipakai oleh gurunya, ternyata sudah pukul 8. Setelah itu dia langsung berbohong bahwa pada hari ini dia disuruh datang ke sekolah dengan pukul 8:10. Tidak lama kemudian gurunya pun mengizinkan dia untuk masuk ke sekolah. Tapi murid-murid yang lain merasa cemburu karena dia dibebaskan begitu saja dari hukuman. Setelah masuk ke sekolah, dia pun masih tercengang dan melihat-lihat apa yang akan terjadi jika dia pindah di sekolah yang baru. Tiba-tiba tanpa sengaja dia pun ditabrak oleh seorang siswa berambut pendek seperti dirinya. Berhubung siswa itu buru-buru, dia tidak lupa meminta maaf kepada murid pindahan itu. Murid yang menabrak murid pindahan itu bilang bahwasanya ruang guru ada di lantai 4. Murid baru itu pun tercengang, kenapa dia bisa tahu kalau dirinya adalah murid baru. Scene berganti, murid baru itu langsung menemui wali kelasnya. Wali kelasnya ternyata adalah seorang laki-laki ya, walaupun ini adalah sekolah khusus wanita. Wali kelasnya pun langsung memberikan tanda pengenal untuk dirinya dan berpesan harus menyimpan tanda pengenalnya dengan baik-baik. Wali kelasnya pun bertanya, "Kamu dari provinsi mana?" Setelah itu murid baru itu pun langsung menceritakan tempat dulunya dia bersekolah. Lalu murid baru itu pun melihat sekeliling kantor bahwasanya guru-guru melihat ada yang aneh pada dirinya. Diperlihatkan dari bangunan yang sangat megah, wali kelasnya pun mengantarkan dia untuk masuk ke kelas. Ternyata dia masih kelas 2 ya. 자, 상경이랑 우리가 전학생이다. 서울은 오랜만이라니까 전학이라면 질릴 만큼 다르다. 안녕, 난 서울에서 왔고 성수지야. 반가워. 잘 지내보자. Setelah itu dia memperkenalkan dirinya. Ternyata nama murid pindahan itu adalah Sung So Ji. Dia sudah banyak ke sekolah, tetapi ini adalah sekolah putri pertamaku, kata Sung So Ji. Setelah anak baru itu memperkenalkan dirinya, wali kelasnya pun menyuruh dia untuk duduk di bangku kosong itu. Dia merasa aneh kepada teman-teman yang berada di kelas, kenapa suasananya jadi dingin sekali. Diperlihatkan adalah teman sebangkunya dengan tatapan dingin dan banyak bekas luka memar. Tapi anak baru itu mengira bahwa teman sebangkunya itu adalah perundung. Sedikit informasi ya, perundung itu adalah orang yang suka ngebully ya, bukan yang dibully. Setelah itu anak barunya langsung didatangin oleh teman-teman sekelasnya untuk berkenalan. Baek Harin adalah siswa tercantik setelah Yerima. Diperlihatkan seorang wanita rambut pendek dengan menggunakan kacamata, itu adalah ketua kelas mereka. Ketua kelasnya bernama Seo Doa. Kita langsung masuk ke scene lainnya.
Pelajaran berikutnya adalah seni musik, di mana Yerim disuruh teman-temannya untuk menyanyikan sebuah lagu. Yerim adalah siswa yang sangat cantik, berbakat dan pintar menyanyi, dan sebentar lagi pun dia akan mengikuti debut. Akhirnya Yerim pun mengikuti perkataan teman-temannya untuk menyanyikan sebuah lagu di atas panggung. Seperti layaknya murid-murid biasa, teman-temannya pun ikut senang dan menikmati tarian yang dibawakan oleh Yerim. Tidak ada terjadi apapun yang mencurigakan. Setelah jam pelajaran habis, akhirnya murid baru pun melambaikan tangan kepada teman-temannya untuk izin pulang duluan. Akhirnya kelas pun menjadi hening melihat murid pindahan itu pulang duluan. Murid pindahan itu pun langsung pergi ke Toserba. Dia melihat chat yang masuk dari grup sekolah yang lama. Oke guys, mungkin segitu dulu episode 1 kali ini. Jika kamu mau lanjut, jangan lupa like dan komen, serta jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, aku bakalan lanjut apa yang akan terjadi di season berikutnya. Terima kasih.